Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan makroekonomi bab perhitungan pendapatan nasional. Tim presentasi kelompok 2 yaitu 1. Putri Cahyani, 2. Aini Nur Rohmah, 3. Naimatul Khairiyah, 4. Victoria Maherani, 5. Novita Muzajannah. Perhitungan pendapatan nasional mencakup 1. Pengertian pendapatan nasional, 2. Siklus aliran pendapatan, 3. Interaksi antar pasar, 4. Konsep pendapatan nasional, 5. Metode pendapatan nasional, 6. Pendapatan pribadi dan disposable, 7. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, 8. Masalah perhitungan, 9. Kegunaan data. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP. Istilah tersebut merujuk pada pengertian nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode atau kurun waktu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada atau berlokasi dalam perekonomian tersebut. Selanjutnya, siklus aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan atau circular flow adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar para pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan masing-masing pelaku ekonomi. Dalam siklus aliran pendapatan terdapat model diagram alir yang membagi perekonomian, yaitu ada 4 sektor. 1. Sektor rumah tangga atau household sector yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogeni atau identik. Kedua, sektor perusahaan atau firm sektor yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Ketiga, sektor pemerintah atau government sector yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang keempat, sektor luar negeri atau foreign sektor yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor impor. Materi selanjutnya adalah interaksi antar pasar. Interaksi antar pasar dalam analisis ekonomi makro, pasar-pasar yang begitu banyak dikelompokkan menjadi 3 pasar utama atau 3 basic market. Yang pertama, pasar barang dan jasa atau goods and service market. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Dalam perekonomian tertutup, permintaan utamanya berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Permintaan tersebut umumnya merupakan permintaan akan barang dan jasa akhir. Penawaran barang dan jasa berasal dari sektor perusahaan. Namun dalam perekonomian modern, terutama dengan makin tingginya tingkat spesialisasi, tidak semua perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pasar tenaga kerja atau labor market. Pasar tenaga kerja adalah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam perekonomian tertutup, penawaran tenaga kerja berasal dari sektor rumah tangga, sedangkan permintaannya berasal dari sektor perusahaan dan sektor pemerintah. Dalam perekonomian terbuka, penawaran tenaga kerja untuk buruh-buruh perkebunan sawit di Malaysia berasal dari Indonesia. Sebaliknya,
Permintaan tenaga kerja dapat juga berasal dari sektor luar negeri. Ketiga, pasar uang dan modal atau money and capital market. Pasar uang adalah interaksi antara permintaan uang dengan penawaran uang. Yang diperjualbelikan dalam pasar uang bukanlah fisik uang, melainkan hak penggunaan uang. Penawaran uang berasal dari pihak-pihak yang bersedia menunda hak penggunaan uangnya, entah dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sedangkan permintaan akan uang berasal dari pihak-pihak yang membutuhkan uang dengan berbagai alasan. Jika hak penggunaan uang yang diperjualbelikan adalah setahun atau kurang, maka pasar tersebut masuk kategori pasar uang atau money market. Jika hak penggunaan uang yang diperjualbelikan lebih dari setahun, pasar tersebut adalah pasar modal atau capital market. Konsep pendapatan nasional. Untuk dapat menghitung pendapatan nasional, membutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya, GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Dalam perhitungan GDP, termasuk barang serta jasa yang dihasilkan oleh perusahaan serta instansi asing yang terkait. Namun, wilayahnya masih dalam wilayah dari suatu negara atau domestik tersebut. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Produk nasional tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang dihasilkan di luar negeri. Rumus dari GNP adalah sebagai berikut. GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto luar negeri. Yang ketiga, net national product atau produk nasional neto. Rumus untuk menghitung produk nasional neto adalah sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan yang dimaksud di atas merupakan penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya, penyusutan bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan walaupun relatif kecil. Yang keempat, net national income atau pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Berikut rumus dari NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yang dimaksud merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain. Contohnya seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Yang kelima, personal income atau pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. Hal tersebut termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Contohnya seperti gaji seorang pegawai negeri atau pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Berikut rumus untuk menghitung PI.
PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Transfer payment yang dimaksud merupakan penerimaan yang bukan termasuk balas jasa produksi, namun diambil sebagian dari pendapatan nasional pada tahun lalu. Contohnya seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Yang keenam, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Konsep keenam ini dapat disebut juga dengan disposable income, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa konsumsi, serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Berikut rumus dari pendapatan yang siap dibelanjakan. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung yang dimaksud merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pendapatan. Materi selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3. 1. Metode produksi. 2. Metode pengeluaran. 3. Metode pendapatan. Metode produksi atau production approach adalah cara pertama yang dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Penggunaan cara itu digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional, dan juga sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan 2 kali. Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian dikelompokkan menjadi sektor ekonomi dan lapangan kerja. Jumlah sektor ekonomi dan lapangan kerja digunakan untuk keperluan penghitungan pendapatan nasional antar negara dan antar waktu di suatu negara. Cara menghitung pendapatan nasional yaitu Y sama dengan kurung buka unit 1 dikali harga 1 kurung tutup ditambah nilai tambah kurung buka unit 2 dikali harga 2 kurung tutup tambah nilai tambah kurung buka unit N kali harga N kurung tutup. Ilustrasi 5.1. Industri pengolahan bahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut. Membeli 1.500 kapas dari petani kapas dengan harga 100.000 per meter. Kapas diolah menjadi benang dengan harga 150.000. Benang diolah menjadi kain dengan harga 175.000. Kain diolah menjadi pakaian garment dengan harga 200.000. Pakaian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 250.000. Penyelesaiannya, petani kapas yaitu 1.500 dikali 100.000 sama dengan 150 juta. Harga benang 1.500 dikali 150 dikurangi 1.500 dikali 100.000 sama dengan 75 juta. Harga kain 1.500 dikali 175.000 dikurangi 1.500 dikali 150.000 sama dengan 37.500.000. Harga pakaian
1.500 dikali 200.000 dikurangi 1.500 dikali 175.000 sama dengan 37.500.000. Pasar, harga di pasar yaitu 1.500 dikali 250.000 dikurangi 1.500 dikali 200.000 sama dengan 75 juta. Jadi pendapatan nasional sama dengan 150 juta ditambah 75 juta ditambah 37.500.000 ditambah 37.500.000 ditambah 75 juta sama dengan 375 juta. Metode yang kedua yaitu metode pendapatan atau income approach. Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan ini dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah pendapatan dari seluruh warga negara atau masyarakat yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi. Dalam metode pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu yang biasanya 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Bagi yang memiliki SDA berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa atau rent. Bagi yang memiliki SDM, maka ia akan memperoleh upah atau wage. Bagi yang mempunyai modal, maka ia akan menerima bunga atau interest. Dan bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba atau profit. Jadi, rumus pendapatan nasional dengan metode pendapatan yaitu Y sama dengan rent plus wage plus interest plus profit. Ilustrasi 5.2. Suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa 15 juta, upah 16 juta, bunga 10 juta, dan laba 12 juta. Maka penyelesaiannya yaitu Y sama dengan rent plus wage plus interest plus profit sama dengan 15 juta ditambah 16 juta ditambah 10 juta ditambah 12 juta sama dengan 43 juta. Metode pengeluaran atau expenditure approach adalah metode yang ketiga. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan nilai barang-barang jadi yang dihasilkan dalam perekonomian. Tindakan itu dilakukan untuk menghindari terjadinya perhitungan 2 kali atas nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan. Berdasarkan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, pendapatan nasional Y adalah jumlah nilai pengeluaran yang dibelanjakan oleh sektor-sektor rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, serta sektor perdagangan luar negeri jika perekonomian bersifat terbuka, yakni terdapat kegiatan ekspor atau X
dan impor atau M. Apabila perekonomian bersifat terbuka, terdapat X dan M, maka rumus perhitungan pendapatan nasionalnya menjadi C ditambah I tambah G tambah kurung buka X kurangi M kurung tutup. Rumus di atas merupakan model dasar dari makroekonomi. Model dasar tersebut sangat populer di kalangan para ekonomi dan mahasiswa ekonomi, akademisi, penelitian, dan pengambilan keputusan. Jajaran pemerintahan menggunakannya sebagai alat untuk menganalisis dan sebagai landasan kebijakan makroekonomi. Ilustrasi 5.3. Pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga 350.000, investasi produsen 250.000, pengeluaran pemerintah 240.000, ekspor barang dan jasa 350.000, impor barang dan jasa 160.000. Maka penyelesaiannya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus kurung buka X min M kurung tutup. C sama dengan 350.000, I 250.000, G 240.000, X 350.000, dan M 160.000. Jadi hasilnya 1.030.000. Materi selanjutnya tentang pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk suatu negara. Dari arti istilah pendapatan pribadi ini dapatlah disimpulkan bahwa dalam pendapatan pribadi telah termasuk juga pembayaran pindahan. Pembayaran tersebut merupakan pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat, di mana para penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai imbalannya. Jenis-jenis pembayaran pindahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat digolongkan sebagai pembayaran pindahan antara lain adalah bantuan-bantuan yang diberikan kepada para penganggur, uang pensiun yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah yang tidak bekerja lagi, bantuan kepada orang cacat, bantuan kepada veteran, dan berbagai beasiswa yang diberikan pemerintah. Penerima-penerima berbagai jenis pendapatan ini tidak perlu melakukan sesuatu pekerjaan apapun untuk memperoleh bantuan-bantuan tersebut. Dengan demikian, pembayaran itu bukanlah pendapatan yang tercipta sebagai akibat dari pengangguran sesuatu jenis faktor produksi dalam kegiatan produktif. Penghitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dikurangi 1. Keuntungan perusahaan tak dibagi. 2. Pajak keuntungan perusahaan. 3. Kontribusi kepada dana pensiun. Yang ditambah 1. Pembayaran pindahan. 2. Bunga pinjaman konsumen. 3. Bunga pinjaman pemerintah. Yang tidak termasuk dalam pendapatan pribadi. 1. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. 2. Pajak yang dikenakan pemerintah ke atas keuntungan perusahaan. 3. Kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dan para pekerja kepada dana pensiun. Pendapatan disposable. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Dengan demikian, pada hakikatnya, pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga,
yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka ingini. Tetapi biasanya tidak semua pendapatan disposable itu digunakan untuk tujuan konsumsi. Sebagian darinya ditabung dan sebagian lainnya digunakan untuk membayar bunga untuk pinjaman yang digunakan untuk memberi barang-barang secara mencicil. Seperti telah diterangkan sebelum ini, pembayaran bunga oleh konsumen atas pinjaman untuk memberi barang-barang secara mencicil tidak termasuk dalam pendapatan nasional, karena pinjaman yang dilakukan oleh konsumen itu bukanlah digunakan untuk menciptakan pendapatan nasional. Untuk memudahkan mengingat hubungan di antara pendapatan disposable, pendapatan pribadi, dan pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan, sudah diberi rumus dari hubungan tersebut. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu kegunaan penting dari data pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun, dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Perbandingan juga dapat dilakukan di antara tingkat kesuksesan negara itu dalam mengendalikan dan membangun perekonomiannya kalau dibandingkan dengan yang dicapai negara-negara lain. Bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. Pendapatan masyarakat lain yang tidak tergolong kepada pendapatan nasional tetapi termasuk di dalam pendapatan pribadi adalah pendapatan yang berupa bunga ke atas utang negara dan bunga ke atas pinjaman untuk konsumsi. Sebab-sebabnya kedua jenis bunga tersebut tidak termasuk sebagai pendapatan nasional telah diterangkan dalam bagian yang lalu. Karena pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak, maka wajiblah kedua jenis bunga di atas dimasukkan ke dalam pendapatan pribadi. Materi yang selanjutnya adalah masalah-masalah perhitungan. Masalah utama yang dihadapi dalam menghitung pendapatan nasional adalah yang pertama, yaitu masalah mengumpulkan data dan informasi. Tidak semua kegiatan ekonomi di dalam suatu negara dicatat dengan baik, dan apabila dicatat, tidak selalu informasi tersebut diperoleh dengan mudah. Banyak kegiatan ekonomi dalam suatu negara terdapat banyak sekali perusahaan dalam suatu industri yang sama. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah mengetahui nilai produksi yang diwujudkan oleh berbagai perusahaan dan industri. Begitu juga sebaliknya, apabila hasil kegiatan produktif dan dipasarkan tetapi tidak dihitung dalam pendapatan nasional, seperti menanam ganja dan kegiatan pasar gelap, ini disebabkan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang salah menurut hukum negara. Pada umumnya, yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah nilai produksi dari kegiatan ekonomi yang produktif dan hasilnya yang dipasarkan. Di samping prinsip ini, ada beberapa pengecualian, yaitu hasil pertanian petani tradisional, kegiatan menyalahi hukum, atau misalnya kegiatan menyalahi hukum seperti menanam dan mengedarkan ganja. Selanjutnya yaitu kegiatan di sekitar rumah. Maksudnya, dalam kehidupan di rumah terdapat banyak kegiatan produktif yang telah saya singgung pada pembahasan di atas, yaitu seperti memasak dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ganjaran yang bukan berupa uang. Maksudnya, sebagai perusahaan di samping memberi gaji, memberi pula fasilitas lain seperti perumahan dan kendaraan. Fasilitas ini termasuk sebagai gaji pekerja dan dihitung dalam pendapatan nasional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu masalah penghitungan dua kali,
kedua, menentukan harga barang. Yang ketiga, investasi bruto dan investasi neto. Yang ketiga yaitu masalah kenaikan harga dan perubahan kualitas barang. Pada umumnya, nilai produksi yang diperoleh hanyalah merupakan taksiran yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik dan bukan yang diberikan oleh setiap perusahaan dalam negara. Masalah yang kedua yaitu memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung dalam menentukan pendapatan nasional. Dalam prinsip perhitungan pendapatan nasional, yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah nilai-nilai barang yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan produktif dan barang-barang tersebut adalah produksikan untuk keperluan pasar atau dijual. Dengan demikian, memasak di rumah, mencuci mobil sendiri, membuat baju sendiri, dan memelihara ayam di rumah tidak akan dihitung dalam pendapatan nasional. Oleh karena mereka diwujudkan oleh kegiatan yang produktif tetapi tidak dipasarkan. Kegunaan data pendapatan nasional. Kegunaan utama data pendapatan nasional yaitu yang pertama, menilai prestasi kegiatan ekonomi. Pendapatan nasional pada hakikatnya merupakan ukuran dari sejauh mana perusahaan-perusahaan beroperasi dalam mengeluarkan barang-barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar jumlah output yang diciptakan dalam suatu negara, dan semakin tinggi kapasitas barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kenaikan pendapatan nasional juga berkaitan rapat dengan kenaikan kesempatan kerja. Cara lain dalam menggunakan data pendapatan nasional yaitu sebagai pengukur prestasi kegiatan ekonomi adalah dengan melihat keadaan pengangguran dalam perekonomian tersebut. Apabila pengangguran masih tinggi tingkatnya, maka keadaan itu berarti pendapatan nasional yang dicapai adalah masih di bawah potensi yang maksimum. Keadaan itu berarti kegiatan ekonomi belum mencapai taraf yang menggalakkan. Kegunaan yang kedua yaitu menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Dengan membandingkan data pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dengan pendapatan nasional real pada masa lalu, akan dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Paling minimum, setiap negara harus berusaha agar tingkat pertumbuhan ekonominya melebihi dari tingkat pertambahan penduduk, agar pendapatan per kapita atau taraf kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan. Penggunaan data yang selanjutnya yaitu memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara perbelanjaan dapat menunjukkan nilai dan komposisi perbelanjaan agregat. Dengan cara seperti itu, akan diketahui presentasi konsumsi rumah tangga, pembelanjaan pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Maka dari data ini dapat diketahui kepentingan relatif dari berbagai jenis perbelanjaan ini kepada pendapatan nasional. Seperti misalkan dari data pendapatan nasional Indonesia dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat penting perannya dalam pembelanjaan agregat Indonesia. Apabila data untuk berbagai tahun dibandingkan, dapat pula diperoleh gambaran mengenai pola perubahan kegiatan ekonomi dalam negara tersebut. Dalam perekonomian yang berkembang, peranan sektor industri meningkat manakala peranan sektor pertanian merosot. Data pendapatan nasional yang dihitung menurut cara produk neto dapat memberikan informasi secara angka atau kuantitatif tentang perubahan sebenarnya yang berlaku. Penggunaan yang keempat yaitu memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. Pendapatan per kapita penduduk berbagai negara selalu digunakan sebagai ukuran kasar untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduknya. Dalam jangka panjang,
Apabila data pendapatan per kapita menurut harga tetap dibandingkan, maka dapat pula diperoleh gambaran tentang peningkatan taraf kemakmuran yang dicapai penduduk suatu negara. Seterusnya, data pendapatan per kapita di berbagai negara dalam satu periode tertentu dapat digunakan untuk membandingkan kesuksesan berbagai negara dalam usaha untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakatnya. Penggunaan yang terakhir yaitu data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Data pendapatan nasional pada masa ini dan masa lalu dapat memberi informasi penting mengenai ciri-ciri dari kegiatan ekonomi. Misalkan, dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dan sektor-sektor yang mewujudkan pertumbuhan tersebut. Perkembangan sektor manufaktur industri dan sektor ekspor, dan berbagai informasi lain. Data tersebut dapat digunakan untuk landasan dalam membuat ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Ramalan tersebut dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa yang akan datang. Data tersebut dapat juga berguna kepada pemerintah untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan di masa mendatang, seperti meramalkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai, membuat ramalan mengenai perkembangan investasi dan ekspor, dan pertambahan kesempatan kerja yang akan berlaku. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.